Hello, welcome back to my YouTube channel, student. Ini adalah video lanjutan dari bab pertumbuhan dan perkembangan part 3, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan biji. Biji yang berkecambah, kita lihat di gambar ini, biji yang berkecambah akan menghasilkan tumbuhan kecil yang memiliki akar, daun, dan batang. Tumbuhan kecil ini akan tumbuh dan membesar. Kemudian bila sumber dayanya terpenuhi, sumber makanannya terpenuhi, maka akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menghasilkan bunga dan memproduksi biji. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan memiliki dua proses. Yang pertama adalah perkecambahan dan yang kedua pertumbuhan. Proses perkecambahan adalah proses berhentinya masa dormansi pada biji. Nah, apa itu dormansi? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, masa dormansi ini adalah suatu keadaan berhenti tumbuh yang dialami oleh organisme hidup atau bagiannya sebagai tanggapan atas suatu keadaan yang tidak mendukung pertumbuhan normal. Biji atau benih yang mengalami masa dorman atau dormansi adalah benih yang sebetulnya hidup tetapi tidak bisa berkecambah. Nah, masa dormansi pada setiap biji ini berbeda-beda. Ada yang 1 minggu, 1 bulan, semusim, atau bahkan tahunan. Nah, kita lihat proses perkecambahan. Proses perkecambahan diawali dengan proses yang disebut dengan imbibisi, yaitu proses penyerapan air. Proses imbibisi ini mengakibatkan aktifnya hormon GA atau hormon giberelin. Seperti yang kita tahu di materi sebelumnya, hormon giberelin berfungsi untuk mengawali perkecambahan dan membantu proses pertumbuhan dan perkembangan pada biji. Dengan aktifnya hormon giberelin, maka merangsang aktifnya enzim-enzim hidrolisis. Enzim hidrolisis adalah enzim yang berfungsi untuk memecah cadangan makanan pada biji. Enzim hidrolisis yang dimaksud adalah amilase. Amilase ini berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Kemudian ada enzim lipase, yaitu enzim yang berfungsi untuk memecah lipid atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian yang ketiga ada protease. Ini adalah enzim yang berfungsi memecah protein menjadi asam amino. Dengan pemecahan cadangan makanan ini, maka memicu pertumbuhan radikula, yaitu calon akar, dan plumula, yaitu calon daun. Nah, ini adalah proses perkecambahan. Biji itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah daun lembaga atau yang disebut dengan kotiledon. Kemudian akar lembaga yaitu radikula dan cauliculus atau batang lembaga. Batang lembaga ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pertama merupakan bagian yang disebut dengan epikotil dan bagian kedua disebut hipokotil. Jadi, epikotil merupakan ruas batang yang berada di atas kotiledon yang akan membentuk batang dan daun. Sementara yang hipokotil, hipo itu artinya di bawah, jadi hipokotil adalah ruas batang yang berada di bawah kotiledon sehingga akan membentuk akar tanaman. Terdapat 2 tipe proses perkecambahan. Yang pertama adalah epigel dan hipogel. Jadi untuk yang epigel, epi artinya di atas, ini artinya kotiledon yang kita tanam akan ikut terangkat ke luar tanah, kemudian berkembang menjadi daun atau plumula.
Contohnya tanamannya adalah kacang-kacangan seperti kacang hijau atau kacang tanah. Sementara untuk yang hipogeal, hipo artinya di bawah, berarti biji tanaman yang kita tanam akan tetap berada di dalam tanah dan tidak ikut terangkat keluar tanah. Jadi plumulanya akan tumbuh dari dalam tanah kemudian keluar dari tanah. Jadi kalau yang epigeal bijinya akan terangkat keluar, sementara yang hipogeal bijinya tetap berada di dalam tanah. Contoh pada tipe yang hipogeal adalah tanaman jagung. Proses yang kedua adalah pertumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer ini terjadi diakibatkan oleh adanya aktivitas pembelahan sel pada meristem primer atau meristem apikal yang terdapat pada ujung-ujung tanaman, seperti ujung akar ataupun ujung batang. Akibat adanya pertumbuhan primer ini, maka tumbuhan menjadi lebih tinggi dan menjadi lebih panjang. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini merupakan pertumbuhan yang diakibatkan oleh adanya aktivitas dari jaringan meristem sekunder yang terdapat pada tumbuhan dikotil, yaitu berupa kambium dan kambium gabus. Nah, hasil dari pertumbuhan sekunder adalah terbentuknya jaringan-jaringan sekunder seperti floem dan silem sekunder. Jadi, pertumbuhan ini menyebabkan diameter tumbuhan menjadi lebih besar dan lebar. Ya, diameter tumbuhan menjadi lebih besar. Nah, sekarang kita lihat penampang akar dan penampang batang. Ini adalah penampang dari akar, di mana kita akan melihat zona-zona pertumbuhannya. Di bagian bawah sini ada bagian tudung sampai ke meristem dasarnya. Ini merupakan zona pembelahan. Zona pembelahan ini pada ujung-ujung, makanya di sini disebut pada meristem apikal dan primer. Jadi disebut zona pembelahan karena pada bagian ini ujung-ujung tanaman akan terus mengalami pembelahan sel. Kemudian di bagian kedua ada zona pemanjangan atau elongasi. Dan yang terakhir adalah zona pematangan atau istilahnya zona diferensiasi. Nah, disinilah bagian yang akan membentuk epikotil dan hipokotil. Kalau kita lihat penampang akarnya, maka dari arah luar ke bagian dalam ada epidermis, kemudian ada bagian korteks di sini, dan yang ketiga ada endodermis. Nah, di endodermis ini terdapat pita Kaspari. Pita Kaspari ini memiliki fungsi menghalangi cairan yang masuk ke dalam akar supaya tidak masuk ke dalam dinding sel tetapi langsung masuk ke sitoplasma. Kemudian setelah pita Kaspari ada bagian silinder pusat yang terdiri dari perisikkel, floem, dan silem. Nah, ini adalah akar. Sekarang kita lihat penampang batang. Nah, pada batang, zona pembelahannya ada di bagian atas, di bagian puncak. Ini adalah bagian yang meristem apikalnya. Meristem apikal ini berarti kan adalah bagian-bagian yang masih terus mengalami pembelahan. Jadi pada batang itu terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah meristem, terus yang kedua bakal daun, dan yang ketiga ini nih. Ini namanya tunas aksial. Bakal daun ini nama lainnya adalah daun primordial. Nah, bagian yang merupakan zona pemanjangan adalah wilayah ini. Kemudian zona diferensiasi nanti yang akan membentuk tunas aksial dan daun-daun primordial. Kita lihat penampang yang berupa irisan ini, maka bagian-bagian pada batang itu adalah dari bagian luar ada epidermis, kemudian ini yang lebih luas namanya korteks, yang ini endodermis, kemudian ini perisikkel, ada empulur bagian tengah, yang ini garis tengah ini adalah kambium, kemudian yang ini adalah floem, ini silem, kemudian ini jari-jari empulur.
Oke, nah inilah dia penampang pada batang. Karena kecepatan proses pertumbuhan tumbuhan yang berbeda-beda, maka ada yang disebut dengan kurva sigmoid. Kurva sigmoid ini menunjukkan kecepatan pertumbuhan tumbuhan, di mana bentuknya adalah seperti huruf S. Jadi bentuk kurvanya seperti huruf S. Kurva sigmoid ini memiliki 3 fase. Fase yang pertama adalah fase logaritmik. Kemudian fase yang kedua fase linier, dan yang ketiga fase stasioner. Fase logaritmik adalah fase yang menggambarkan pertumbuhan yang sangat cepat. Yang kedua ada fase linier atau disebut juga fase perlambatan. Pada fase ini, pertumbuhan mulai mengalami perlambatan sampai ke angka konstan. Dan yang terakhir ada fase stasioner atau fase penuaan, di mana pada fase ini kecepatan tumbuh sudah mulai berkurang setelah mengalami fase dewasa, bahkan hingga berhenti. Nah, kurvanya bentuknya seperti ini. Garis vertikal menunjukkan kecepatan tumbuh. Simbolnya adalah V, kecepatan, dan yang horizontal ini menunjukkan waktu atau T. Nah, ini adalah fase logaritmik. Kemudian yang ini, yang konstan, ini fase linier. Dan yang menurun ke bawah ini adalah fase stasioner. Inilah materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. See you on the next video. Thank you for your attention. Bye bye.